Oke, udah dua. Yang pertama, penyembahan itu adalah apa? Mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Yang kedua adalah penyembahan itu adalah apa? Mengekspresikan. Dan yang ketiga, penyembahan itu adalah menggunakan kemampuanku untuk Tuhan. Ya. Saya tadi udah cerita juga. Saya udah menikah, saya punya istri. Dan menurut saudara, cukup gak kalau saya tiap hari bilang I love you, sampai akhir kemudian dia bisa muak makan tuh I love you? Benar gak? Kenapa? Karena dibutuhkan lebih dari apa? Dibutuhkan lebih dari kata-kata. Dibutuhkan lebih dari kata-kata. Itu disebut apa? Perbuatan. Itu sebabnya saya setiap hari bukan cuma bilang I love you doang. Saya mengusahakan, saya mengupayakan apa yang bisa saya pahami untuk menolong dia, untuk membantu dia, untuk bersama dengan dia mengerjakan hal-hal yang lain. Itu juga berbicara tentang tanggung jawab. Itu sebabnya saya ngurusin anak saya. Itu sebabnya saya merapikan apa yang saya rapikan. Itu sebabnya saya bekerja. Itu sebabnya saya cari uang. Karena saya kasih dia. Saya ingin menyediakan rumah yang baik buat dia. Saya ingin membuat dia dapat beristirahat dengan nyaman. Artinya dibutuhkan lebih dari apa? Sekedar katakan. Jadi penyembahan itu adalah menggunakan apa? Menggunakan apa? Kemampuan. Oke. Jadi itu saudara, jadi ketika engkau melakukan aktivitas yang non pujian ya, atau non lagu, itu juga bisa mengasihi Tuhan. Kita buka ayat Kolose 3:23. Apapun yang kau perbuatlah dengan sepenuh hatimu seperti kau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu Kolose 3:23. Ya. Jadi kalau saudara mau mengasihi Tuhan nggak perlu bilang berarti saya satunya harus 2 jam dulu gitu. Atau bang saya mau masuk seminari gitu ya. Banyak orang menyangka setelah dipanggil oleh Tuhan kalau mau mengasihi Tuhan berarti harus melakukan hal seperti itu. Enggak. Hanya dengan satu cara saja, dengan mengubah. Kolose 3:23 tadi bilang apa? Perbuatlah seperti untuk Tuhan. Artinya hanya dengan mengubah untuk siapa? Oke? Dengan bukan mengubah apa yang saudara lakukan, bukan. Tetapi mengubah apa? Untuk siapa? Bisa ngerti apa maksudnya? Saudara gak perlu, saudara yang mahasiswa, pelajar, gak perlu saudara meninggalkan kuliah, sekolah untuk kemudian saudara melayani Tuhan. Enggak. Saudara yang bekerja juga gak perlu. Enggak. Saudara cukup mengubah untuk siapa, bukan mengubah apa yang saudara lakukan. Jadi sedikit saran, ya. Jadi mulai dari sekarang kita tidak mengkotak-kotakan kembali hidup kita. Segala hal dalam kehidupan kita itu adalah berhubungan dengan Tuhan. Itu merupakan penyembahan kepada Tuhan. Kita nggak bisa pilih-pilih. Oh, ini gereja, ini kelompok kecil, terus kemudian ini satu dong. Ini adalah kehidupan rohani saya, benar nggak? Terus kemudian ini baru kehidupan keluarga saya, dan ini baru kehidupan sosial saya, kehidupan dengan teman-teman, ya nggak? Kongko, ngopi-ngopi, kita pisahkan tiga-tiganya. Itu nggak sih? Nah, mulai dari sekarang jangan buat lagi kotak-kotak seperti itu, karena pada kenyataannya semuanya kita bisa lakukan untuk Tuhan. Jadi bukan apanya yang kita ubah. Jadi saudara bisa ngopi untuk Tuhan. Saudara senang kopi, merasa ini menjadi kabar baik. Amin. Iya kan? Saudara bisa jalan-jalan untuk Tuhan. Amin. Dan saudara juga nyapu untuk Tuhan. Amin. Nah itu bang masalah. Sepanjang ngopi jalan-jalan itu hal yang menyenangkan, gitu ya. Saudara bisa nyapu untuk Tuhan, ngepel untuk Tuhan, saudara membersihkan kamar untuk Tuhan, segala untuk Tuhan. Jadi saudara, jadi caranya nggak susah, nggak usah mengubah pekerjaan saudara yang asalnya karya
karyawan menjadi hamba Tuhan? Enggak, tetapi ubah apanya? Untuk siapa? Itu yang diubah. Apanya? Untuk siapa? Jadi saran saya hari ini khususnya untuk saudara-saudara yang bekerja. Saudara berdoa mulai hari ini. Tuhan, besok hari Minggu ya. Tuhan, hari Senin saya akan mulai bekerja. Saya udah kerja ini udah ratusan hari, gitu ya. Gitu gak sih? Tetapi Tuhan, mulai dari hari Senin saya akan melakukannya. Amin. Banyak pertanyaan yang muncul kepada saya, pertanyaan biasanya itu ya di sini. Bang, saya kuliah kemana, Bang? Bang, saya kerja kemana, Bang? Apalagi? Bang, saya ambil jurusan apa? Dan seterusnya. Kalau saran saya sih terserah apapun juga. Dan kata Tuhan juga begitu. Ambil aja apa yang kamu suka. Tetapi lakukan itu semua untuk Tuhan. Jadi saudara-saudara, seringkali kita mengkotak-kotakan, benar nggak? Kita kan juga kotak-kotakan kan teman-teman mana teman persekutuan, teman gereja, dan mana teman bukan itu. Karena kalau dicampurkan kita akan malu. Karena kalau nggak juga bisa ganggu, benar nggak? Repot buat kitanya. Saya sampaikan ke saudara-saudara, jangan, mulai dari sekarang kita jangan kotak-kotakan, gabungkan semuanya. Tuhan mau kita mengundang Dia masuk ke dalam hidup kita. Saya ulang, Tuhan mau masuk ke dalam hidup kita. Ngerti artinya? Arti ke seluruh hidup kita, bukan sebagian-sebagian. Kalau untuk pekerjaan saya mencari Tuhan, kalau untuk pasangan hidup saya enggak, atau sebaliknya, kalau untuk pasangan hidup saya mencari Tuhan, tapi kalau untuk pekerjaan enggak, jangan. Tuhan mau Dia terlibat dalam seluruh hidupmu. Itu yang benar. Tuhan mau Dia ada di dalam hidupmu. Jadi sekali lagi saran saya, undang Dia masuk ke dalam hidupmu. Undang Dia masuk ke dalam hidupmu. Jangan undang Dia masuk hanya ke tempat kau beribadah. Undang Dia masuk ke dalam hidupmu. Buat Dia terlibat di dalam seluruh aspek hidupmu. Itulah kebenarannya. Saya udah mau habis dan luar biasa banget. Saya mau sampaikan kepada saudara. Pada kenyataannya jauh di dalam diri kita, semua kita pada hakikatnya ada yang kita sembah. Ada yang kita sembah. Nah, apa yang kita sembah? Apa yang saya sembah? Saudara itu kan American Idol dan segala macam. Habis ada idolnya. Jadi idol itu sembahan. Tapi bukan berarti saya mau bilang jadi jangan nonton American Idol karena itu ada idolnya. Bukan seperti itu. Saya mau kasih tahu maksudnya. Apa yang saudara sembah? Apa yang kita sembah? Nih, saudara boleh tulis. Apapun yang saudara beri perhatian utama, apapun yang engkau paling kasihi, dan apapun yang untuknya engkau beri kemampuan-kemampuanmu, kemampuan-kemampuan utamamu, itulah sesungguhnya yang kau sembah. Berusaha ulang. Jadi kalau saudara mau tahu, Bang, jadi saya sebetulnya menyembah siapa? Nah, saya mau kasih tahu. Apapun yang engkau beri perhatian utama, apapun yang engkau paling kasihi, dan apapun yang untuknya engkau berikan kemampuan-kemampuan utamamu, itulah sesungguhnya yang kau sembah.